Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahibul ma'ali, Direktur Perguruan Islam Matalihul Falah, Al-Mukarramin, Pembantu Direktur Perguruan Islam Matalihul Falah, beserta Dewan Asatidz wal Ustadzat Perguruan Islam Matalihul Falah yang kami banggakan, adik-adik pengurus himpunan siswa Matalihul Falah, Banin dan Banat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Perjalanan sejarah bukan saja artefak yang hanya memberi pemahaman mengenai kebudayaan, tradisi, dan kehidupan di masa lampau. Perjalanan sejarah bersama alma mater, guru, dan para ulama bukan hanya catatan kenangan dalam sebuah buku yang dapat kita jenguk sewaktu-waktu saat rindu. Ia adalah serupa kitab-kitab kuning yang dapat kita jadikan rujukan, referensi, dan sumber kebijaksanaan dalam mengarungi kehidupan. Pengurus Pusat Keluarga Matalihul Falah, Divisi Literasi, Seni, Dakwah, dan Budaya mempersembahkan buku Nek Iyo Mosok Ora, Nek Ora Mosok Iyo adalah kumpulan cerita hikmah dari para mutakharrijat Perguruan Islam Matalihul Falah lintas angkatan. Siang hari ini kita kerauhan dua narasumber, Bapak Haji Wahrodi MA dan Bapak Dr. Haji Mahrusillah Zarkashi. Kedua narasumber kita akan menemani kita menengok dari jendela sirat-sirat indah dalam buku ini, membantu kita memaknai deret-deret kata yang syarat hikmah, membantu kita menerjemahkan perjalanan sejarah yang tertulis dalam buku ini. Kepada pembicara pertama, Bapak Haji Wahrodi, dan kepada pembicara kedua, Bapak Dr. Haji Mahrusillah Zarkashi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kiram, para masyayikh, para guru, khusus Direktur Perguruan Islam Matalihul Falah, para pembantu direktur, para masyayikh, Dewan Penasehat Direktur, segenap pengurus KMF, baik KMF Pusat maupun KMF Pati yang saya hormati, juga kepada segenap panitia yang telah menghabiskan seluruh energinya sejak rangkaian hari pertama pada hari tanggal 21 hingga hari ini. Bahwa hari ini kita masih bertahan, panitia masih kuat, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita apresiasi. Yang terhormat
Mas narasumber, saya manggilnya Mas Gus Mahrus, pengasuh pesantren Al Hasaniyah Tangerang, Banten. Ini alumni tahun 2004 ya, 2004, dan jelas-jelas sudah sukses ya. Beliau pengasuh pesantren yang santrinya banyak. Neng Liza selaku moderator yang saya hormati, juga segenap santri, segenap hadirin yang bermujalasah pada pagi hari ini untuk sama-sama mengkaji kitab hidup dalam wujud para masyayikh yang kemudian telah diinisiasi oleh KMF. Ada banyak catatan yang mewujud menjadi sebuah buku yang ada di hadapan kita. Insya Allah tadi nanti akan beberapa akan dihadiahkan kepada kalian, yaitu buku dengan judul Nek Iyo Mosok Orao. Kalau saya dulu mendengarnya begitu, kami sama lah kurang lebih. Nek Iyo Mosok Orao, Nek Iyo Mosok, Nek Iyo Mosok Orao, Nek Ora Mosok Iyo. Ini kalimat sederhana yang sangat mendalam, yang sering atau hampir seluruh alumni Matalul Falah pernah mendengarkan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Yaitu yang paling banyak diriwayatkan ini adalah ngendikane Mbah Yai Nafi' Abdillah. Para santri, para hadirin yang berbahagia, ketika saya membaca tulisan ini, ketika saya membaca sekilas ya, karena baru tadi malam saya diberi tulisan ini, buku ini itu digali dari pemahaman, dari pengalaman, dari cerita dari para santri maupun para khotim kiai. Karena itu sebagai sebuah pemahaman, yang namanya pemahaman pasti bertingkat. Yang namanya pemahaman itu pasti akan terpengaruh oleh siapa yang memahami. Semakin dalam pengetahuan pemahaman santri, maka apa yang didapatkan dari suatu peristiwa itu kemungkinan berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda. Termasuk ketika memahami nek iyo moso ora, nek ora moso iyo, itu antara santri satu dengan santri yang lain itu berbeda. Ada yang dapat kulitnya, ada yang kemudian dapat agak tengahnya, ada juga yang dapat pada intinya. Karena yang namanya pemahaman itu memang demikian. Kemudian yang kedua, saya melihat juga bahwa apa yang ada di buku ini itu merupakan pengalaman. Karena pengalaman maka unik. Setiap orang punya pengalaman berbeda-beda, sehingga tulisan ini juga menjadi tulisan yang unik. Menjadi tulisan yang unik. Nah, karena unik, maka tidak semua orang tahu. Sama-sama mondok, itu setiap santri punya pengalaman yang berbeda-beda, sehingga juga punya kenangan yang unik. Karena unik, maka kita perlu membaca. Kita perlu membaca. Soalnya kalau kita tidak membaca, keunikan-keunikan itu kita tidak akan dapatkan. Kemudian sebagai tulisan yang dimulai dari pemahaman, dari pengalaman, dari cerita, maka sejak awal tulisan ini memang tidak untuk didiskusikan secara ilmiah atau dasar ilmiah teoretiknya. Ini kalau yang punya kuliah Kiai Mahrus Baliza ini, dasar teoretik ilmiahnya mana? Itu udah usah ditanyakan itu. Karena yang penting dari buku ini itu bukan pada dasar teoretik ilmiahnya. Ya kayak hadis kan juga begitu. Hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang ahad juga nanti ada. Nah kalau dalam hal ini kita tidak perlu kira-kira buku ini ahad lah ya. Karena kalau mutawatir, wah syaratnya banyak sekali. Nah, karena ini ahad, secara teoretik ilmiah ini juga bukan dasar yang diutamakan dari buku ini, maka yang dipentingkan untuk bisa mendapatkan manfaat dari buku ini cuma satu, percaya.
percaya. Kalau kita tidak percaya terhadap apa yang ada dalam buku ini, saya yakin kita tidak akan mendapatkan manfaat dari buku ini. Ya, karena kalau ngomong soal metode ya jauh. Apalagi kalau skripsi langsung dibanting ya. Skripsi, tesis langsung dibanting ya. Tetapi bukan itu memang. Yang dikehendaki oleh buku ini adalah menggali suluk. Kalau saya melihatnya, apa yang disampaikan di sini adalah suluk. Kita punya Sholeh Akrom. Sholeh Akrom itu dirumuskan, ya kalau kemudian kita menganggap sejak kapan Sholeh Akrom dirumuskan, itu paling sejak buku kurikulum dirumuskan. Tertulis secara verbal ya. Itu mungkin di buku kurikulum yang kemudian ada kata-kata Sholeh Akrom. Kemudian tahun 2012 saat 100 tahun Nahdlatul Falah, kemudian Sholeh Akrom dirumuskan secara lebih detail. Kalau kita melihat Sholeh Akrom secara volume seperti itu, ya memang baru sekitar tahun 60-an, kemudian dimatangkan pada tahun 2012-an. Tetapi karena ini suluk, maka menurut saya ini jauh sudah ada sebagai sebuah perilaku, sebagai sebuah suluk. Itu sudah ada jauh sebelum dirumuskannya Sholeh Akrom, jauh sebelum dirumuskannya Sholeh Akrom. Makanya kemudian kita mencoba menelusuri dari berbagai macam catatan yang dirumuskan oleh para masyayikh, oleh para santri, oleh para alumni. Saya melihat tampaknya di buku ini ditata berdasarkan yang paling sepuh. Nah, mulai dari Mbah Mutamakin, kemudian ada Mbah Salam, ada Mbah Abdullah, ada Mbah Sahal, ada Mbah Nafek, dan yang lain-lain. Tampaknya seperti itu. Nah, di buku ini itu mengambil sebuah judul yang di dalam pengantar ini, Dzikrul Juz'i Irodatul Kul. Karena memang saya setuju dengan pandangan itu bahwa semua yang tercatat di sini pada akhirnya kembali kepada nek iyo moso orao, nek ora moso iyo. Ini kalau orang yang tidak Jawa agak susah ya. Kalau memang iya, itu tidak akan kemana. Begitu juga kalau memang tidak, itu juga kamu guru apapun juga tidak akan dapat. Kira-kira letternya sederhananya begitu. Tetapi bagi saya ini bukan sesuatu yang sederhana. Bagi saya ini bukan sesuatu yang sederhana. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, itu person-person yang sudah malakah, sudah otomatis. Semua perilakunya tidak ada yang tidak mu'allaq bisyariah, tidak ada yang mu'allaq bidin, itu enggak ada. Seluruhnya sudah seperti itu. Tetapi kan kadang-kadang untuk komunikasi dengan para santri itu kadang-kadang mesti menyesuaikan. Untuk komunikasi, untuk mengajarkan suatu ilmu kepada para santri, santrinya beliau itu ya banyak masyarakat awam, banyak orang Jawa. Maka kemudian beliau menggunakan istilah-istilah lokal, yaitu dengan mengatakan nek iyo moso orao, nek ora moso iyo. Nah ini bagi saya kelebihan ya. Mungkin kalau orang-orang yang ngajinya itu belum dalam, mungkin lebih suka tanpa ilmiah, mengutip dari kitab, mengutip dari hadis, mengutip dari Quran. Tetapi ada banyak ulama karena saking kulinone, bahkan mereka adalah kitab berjalan, maka kemudian beliau lebih suka menyampaikan seperti itu, sehingga yang menerima itu juga tidak susah-susah karena harus menerjemahkan, harus mengingat-ingat, tetapi kemudian makbles langsung terasa di dalam hati sanubari para santri, para masyarakat. Ini kalau santri kajen, saya kira pernah mendengar ini dari manapun riwayatnya. Tapi kalau saya angan-angan, menurut saya ini adalah kesadaran kehambaan yang luar biasa.
Ini mirip kalau saya tidak salah paham ya. Ini mirip dengan kata-katanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu, arif nafsaka minat tadbir. Fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsik. Ini agak mirip. Cuma beliau itu kan menyerap ilmunya, kemudian menjadi sebuah kesadaran hingga malakah. Ini di kitab itu kan apa tadi? Arif nafsaka, tenangkan jiwamu, tenangkan fikirmu. Arif nafsaka minat tadbir, dari mengatur, dari mengupayakan. Karena fama qoma bihi ghairuka angka, apa yang sudah diatur oleh selainmu itu adalah Gusti Allah, angka untuk kamu, la takum bihi li nafsik, kamu tidak perlu ikut campur untuk dirimu. Tapi ini juga tidak bisa dipahami secara sederhana juga ya, bukan berarti kita tidak usaha atas nama perintah harus, kawula diperintah sayyide, diperintah majikannya ya harus, tetapi hasilnya itu kalau dalam pemahaman saya berkaitan dengan nek iyo masa ora nek ora masa iya, itu adalah menjadi urusannya pengiran ya, menjadi urusannya pengiran. Hasil itu tidak berhubungan secara persis dengan upaya, karena hasil itu peparing, upaya itu tugas kita. Makanya beliau itu hidupnya ya tenang-tenang saja gitu, tenang-tenang saja, karena beliau sadar betul bahwa apa yang menjadi bagianmu yaitu akan jadi bagianmu, apa yang tidak menjadi bagianmu kamu kejar pun tidak akan jadi bagianmu, sehingga kemudian konsentrasi hanya kepada tugasnya, pada tugas kehambaannya, pada tugas kekawulannya. Kawula diperintah usaha, ya usaha. Kawula diperintah melakukan sesuatu, ya melakukan sesuatu. Termasuk dalam praktek keseharian beliau, misalnya yang saya pahami, beliau ketika mengajar itu ya memang diperintahnya nek pinter ya kon mulang. Dikon nasrul ilmi, ya sudah, tugas saya nasrul ilmi, orientasinya melakukan tugas. Lah persoalan nanti pintar dan lain sebagainya itu menjadi sang pemberi, menjadi haknya sang pemberi ilmu. Makanya kalau kemudian beliau itu bisa sangat bersabar ya, masyayikh kita itu bisa sangat bersabar terhadap santri-santri yang betulan orang patek cepet nangkep. Tapi ketika kepada santri-santri yang pintar juga tidak merasa itu pintar karena aku sopo sih gurunya, itu tidak ada istilah seperti itu, tidak ada istilah seperti itu. Nah, termasuk ini lagi-lagi ini tidak ilmiah ya, tapi saya percaya, saya mendapatkan cerita dari Gus Rozak ya, soal Mbah Yai. Ini terkait juga dengan mengkonfirmasi pendapat makolahnya beliau, nek iyo moso ora nek ora moso iyo. Sebelum wafat beliau itu mengantar garwo untuk umroh. Itu sebenarnya ketika dalam perjalanan itu, ini ceritanya Gus Rozak dan saya yakin, saya percaya ini pirang dino ini perjalanan umroh ini berapa hari, kali minggu. Itu beliau bilang ya orangnya ada. Gus Rozak ketika itu juga nggak paham maksudnya apa, nggak paham. Kemudian pada saat itu ternyata diketahui pada akhirnya beliau wafat di sana. Nah maksud saya, andai kata beliau itu kayak kita, saya yakin beliau tahu dengan mengatakan ya orangnya enggak,
Itu beliau tahu, batasnya tahu, akan selesai sampai di situ. Kalau kita mungkin akan melakukan upaya ya, supaya wafat di sini saja lah, supaya wafat di sini saja. Tetapi beliau mengalir atas nama sebuah kewajiban mengantarkan istri, ya, mengantarkan istri itu kewajiban, nemani gitu, diminta nemani ya nemani. Sudah beliau berorientasi pada tugas. Nek ancen aku jatahe dimakamkan di Kajen, ya di Kajen. Nek orang ya orang. Itu saya kira oh iya, ini lurus gitu, sinkron. Karena kemudian bahkan di belakang hari juga sudah diketahui. Karena pada saat soal mau dimakamkan di Kajen atau di Turki, ini ternyata Bunyai Mahmudah itu gak cerita sama Gus Rozak pada suatu ziarah. Itu beliau setelah ziarah di makamnya Mbak Dullah, itu kemudian aku punya gini bu, aku gini ya nyatanya dengan segala macam prosesnya yang tampak normal ya, yang tanpa ada asbab musababnya, itu nyatanya juga di sini. Jadi saya melihat menjadi makin tegas ya. Nek iya moso ora, nek ora moso iya. Itu memang ya arif nafsa kamna takdir pamaqama bihi ghairuka angka la takun bihi binafsi. Jadi beliau itu sepenuhnya tampaknya orientasinya adalah orientasi pada kehambaan. Ya nek kawula itu manut. Yang lain itu peparing, karena peparing ya diserahkan sepenuhnya kepada yang paling. Itu semuanya akan merujuk ke sana. Kemudian ada juga saya membaca sebagian, ada yang sangat mengalir. Ini kalau tidak salah tulisannya Mas Farid ya. Ini unik sekali. Saya kira tidak banyak yang tahu. Yang tahu ya justru anak dalam ini. Dan ketika saya tanya Mas Farid ini anak dalam itu cerita soal bahasa mengalir. Saya yang tertipu di sini itu tulisan pertama itu saya tertipu. Saya salah paham. Judulnya itu Karomah Mantek Mbah Mutamakin. Ya kalau kita belajar naku itu kan kalau ada idofah, itu idofah biasanya itu ada litamlik. Berarti saya pahami karomah manteknya Mbah Mutamakin. Saya baca itu mana ini karomah manteknya? Ternyata itu isinya adalah bahwa ada seorang santri yang secara akal tidak bisa hafal karena cuma 1 hari. Ternyata berkat wasilah kepada Mbah Mutamakin itu dalam beberapa jam itu hafal nadom mantek yang jumlahnya 144 bait. Oh, maksudnya keramatnya Mbah Mutamakin di dalam. Saya sempat salah paham itu. Kemudian misalnya lagi Mbah Sahal di dalam tulisan di sini itu memang yang paling tampak ya. Mbah Sahal itu seringkali digambarkan sebagai sosok yang sangat disiplin, sangat istiqomah. Itu masyhur sekali. Tapi saya ingin menceritakan sisi lainnya ya. Sisi lainnya yang beliau itu seorang zahid, seorang yang sederhana. Jadi dulu itu kalau yang disiplin tidak usah saya ceritakan, ngerti kabeh. Apalagi yang pernah bersinggungan langsung ngerti semua. Jadi dulu itu Mbah Sahal itu ada jadwal ke Jakarta, rumahnya masih kontrak di Jakarta. Di Jakarta rumahnya itu kontrak. Kemudian kalau beliau ke sana biasanya sebulan 2 kali ya. Sebulan 2 kali, Selasa, Rabu, Kamis biasanya itu. Itu nanti ada kalau bahasa kalian ya, bahasa kita ART ya, asisten rumah tangga itu yang tugasnya itu bersih-bersih, kemudian masak. Nah, suatu ketika itu Yai ke Jakarta, ada jadwal ke Jakarta, kemudian ibu yang biasa bantu itu tidak berangkat, entah karena sakit, entah karena apa-apa. Tadinya nggak ada masalah, karena pada hari itu Mbah Sahal ada acara di MUI. Di MUI itu rapat. Ternyata di hari itu rapatnya dibatalkan.
rapatnya sekitar biasanya jam 10 jam 11 itu dibatalkan, sehingga hari itu beliau di dalam, kemudian beliau ngendikan, Pak Roti iki ning dalam iki ya kok dahari ning dalam berarti kan masak air. Saya mumet karena tidak kulino masak. Kalau goreng tempe, goreng ikan saya bisa, tapi kalau masak sayur saya nggak bisa. Akhirnya saya telepon anak dalam, ini apa masaknya? Ya gampang, masak sop aja. Nah, terus bumbunya mau apa? Halah sampai takut bumbu, moro masak, beli bumbu yang sudah jadi saja. Masak sop, bilang bumbu sop yang sudah digiling bumbunya. Kemudian sayur-sayurannya juga bilang sak paket sayur sop. Jadi saya berangkat ke pasar pakai tas gendong kan Morris. Isinya sayur, bumbu gitu. Kemudian sesuai dengan instruksinya anak dalam itu saya masak. Ada tempe, ada ikan, ada sayur sop gitu. Ya sudah. Kemudian jam 10:30 sebagaimana jadwalnya beliau dahar. Saya menemani. Ya, ketika dahar itu ya dahar biasa saja, bahkan cenderung banyak dari biasanya. Sudah. Setelah itu salat zuhur, habis salat zuhur beliau istirahat, saya makan. Tadinya saya ketika ya dahar berarti makanan saya bisa kemakan. Tapi ketika saya makan, menurut saya sih tidak enak. Loh, kok bisa? Nah saya ketemu, oh iya, bahasa hal itu ternyata yang saya ketahui ya, itu tidak pernah nyacat makanan, apalagi yang masak ini. Mungkin gara-gara ditungguin saya, itu kemudian pengen nyenengnya santri nih, itu beliau dahar banyak. Saya merasa kedosan ini. Tapi sejak saat itu saya mendapati satu pelajaran, oh iya, guru-guru kita itu orang-orang yang seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ini saya diceritani Gus Maman, direktur, juga diceritani Gus Rozak, menantu yang saya lihat paling dekatnya. Itu Mbak Nafek lebih ekstrim lagi. Daharnya itu makanan yang anak dan istrinya sudah tidak dahar. Tidak mungkin kalau anak-anak Mbak Rusak, anak-anak Al-Husna Candalem paham semua ini. Ya paham? Benar. Bahkan kadang-kadang itu beliau kan sehari ini kan cuma sebentar dan malam. Itu sisa-sisa itu dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, itu dipanaskan, jadi oblong-oblong. Itu yang didahar pagi. Ini guru-guru kita seperti itu, guru-guru yang seperti itu. Ternyata terkonfirmasi. Semuanya demikian, bahasa demikian, Mbak Nafek demikian, mungkin Mbak Dula bahasa juga demikian, terkonfirmasi. Sehingga kalau kemudian nanti kita bisa ngobrol lebih banyak, udah bisa. Nah, biar nanti ditambahkan Makro sebagai penulis. Ya, kalau kemudian saya meringkas atau membuat simplifikasi, membuat penyederhanaan dari apa yang ada di buku ini, para guru kita, para bunyai kita, para masyayikh kita itu, mereka itu adalah nabi-nabi pada zaman sekarang. Kenapa saya bilang kita kan tidak mungkin mengatakan nabi ya, tetapi perilakunya itu semuanya mencontoh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi sederhana, beliau sederhana. Ketika Kanjeng Nabi itu tidak pernah nyacat makanan, tidak nyacat makanan. Ketika Kanjeng Nabi itu mengupayakan bekerja tetapi kemudian menyandarkan seluruhnya pada Gusti Allah, mereka juga demikian. Makanya saya terus terang, dengan melihat kehidupan beliau, saya itu susah bayangkan Kanjeng Nabi. Karena kalau kita melihat kehidupan beliau saja, itu sudah dalam banyak hal di luar nalar kita. Ya bagaimana bisa kalau kita itu memilih makanan, beliau itu tidak milih makanan.
Kalau kita itu lebih sering mengomentari, itu beliau tidak banyak komentar. Jadi tadi saya katakan seluruhnya perilaku beliau itu adalah mu'allaq bis syariah, mu'allaq bis sunnah. Jangankan Kanjeng Nabi, saya membayangkan Mbak Mutamakin aja susah saya, karena begitu melihat Mbak Sahal, begitu melihat Pak Nafek, itu sudah ada banyak hal yang tidak lumrah dilakukan oleh orang pada umumnya. Tetapi itulah beliau, itulah contoh-contoh yang kemudian kita bisa dapati dari beliau. Karena itu tadi saya katakan di awal, ini buku adalah berangkat dari pemahaman, dari pengalaman, dari cerita. Jangan harapkan aspek ilmiahnya. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari buku ini, maka baca dan percaya. Ditambah lagi keterhubungan kita terhadap guru-guru kita, itu yang kemudian akan menjadikan kita itu lebih mudah untuk meniru atau untuk mengikuti suluk beliau. Ikhlas adalah itu tidak ada, tawadu adalah tidak ada, zuhud adalah tidak ada. Tetapi zuhud itu adalah perilaku beliau, tawadu adalah perilaku beliau, ikhlas itu adalah perilaku beliau. Beliau tidak mendefinisikan di dalam kata-kata, tetapi kemudian merangkainya di dalam perbuatan-perbuatan, di dalam suluk kehidupannya. Demikian kira-kira sebagai pemantik diskusi yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun.